Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Jangan lupa ya, kita itu harus sering-sering cuci tangan. Kemudian jika kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker juga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kita bahas dulu mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu dilakukan menggunakan indera tanpa mengacu pada satuan pengukuran yang baku. Data yang didapat dari penelitian kualitatif biasanya berupa deskripsi atau penjelasan mengenai suatu keadaan atau kejadian. Contoh dari penelitian kualitatif yaitu penelitian mengenai struktur morfologi bunga kembang sepatu. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif, maka data yang didapatkan pasti berupa deskripsi. Contohnya, bunga kembang sepatu merupakan bunga yang lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, putih, dan benang sari. Atau bisa berupa mahkota bunga itu berwarna merah. Bentuk bunga sepatunya seperti trompet. Jadi penelitian kualitatif itu cenderung berupa deskripsi atau penjelasan. Bedanya dengan penelitian kuantitatif, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya dilakukan menggunakan alat ukur dan mengacu pada satuan pengukuran yang baku. Data dalam penelitian kuantitatif didapatkan pasti berupa angka atau jumlah. Contoh penelitian kuantitatif yaitu penelitian mengenai pertumbuhan tanaman kembang sepatu per harinya. Jadi, dalam penelitian kuantitatif kita akan memperoleh data berupa angka seperti tabel di bawah ini. Misalnya hari Senin kita mengukur panjang batangnya kita peroleh 8 mm. Hari Selasa kita ukur lagi, kita peroleh panjang batangnya sebesar 15 mm. Pada hari Rabu, panjang batang tanaman kembang sepatu kita ukur kembali, ternyata kita memperoleh panjang sebesar 25 mm. Jadi kalau kualitatif kita memperoleh berupa deskripsi, sedangkan
dalam penelitian kuantitatif kita pasti memperoleh data berupa angka atau jumlah yang mengacu pada satuan pengukuran yang baku. Misalnya tadi satuan pengukurannya kita menggunakan milimeter. Keterampilan proses sains. Para ilmuwan dalam memperoleh ilmu pengetahuan harus menggunakan suatu metode atau cara ilmiah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana cara ilmiah yang digunakan oleh para ilmuwan itu harus mencakup 3 sifat, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan harus masuk akal dan dapat dijangkau oleh penalaran manusia atau akal rasio dari manusia. Empiris berarti kegiatan penelitiannya dapat diamati oleh indera manusia, bisa indera penglihatan, pendengaran, pembauan atau penciuman, indera peraba. Sedangkan sistematis berarti kegiatan penelitiannya harus melalui langkah-langkah tertentu yang logis. Jadi, para ilmuwan itu tidak boleh mendapatkan ilmu pengetahuan misalnya melalui mimpi atau melalui ilmu kebatinan. Nah, itu tidak boleh. Jadi, para ilmuwan itu dalam mendapatkan ilmu pengetahuan harus melalui metode atau cara ilmiah. Nah, para ilmuwan dalam mendapatkan ilmu tadi harus memiliki beberapa keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses sains ini bisa terdiri dari 5. Yang pertama, yaitu para ilmuwan harus mampu melakukan observasi. Observasi di sini bisa berupa mengamati objek dan fenomena melalui panca indera. Jadi bisa melihat atau mengecap atau membau atau melalui menyentuh dan bisa juga melalui mendengar. Dalam kegiatan observasi biasanya kita menggunakan alat bantu. Kita boleh menggunakan penggaris misalnya untuk mengukur panjang. Kita boleh menggunakan mikroskop untuk melihat benda yang lebih kecil. Kita bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Kita juga boleh menggunakan timbangan kalau kita pengen mengukur tentang massa suatu zat atau berat dari suatu zat. Contoh hasil saat kita melakukan observasi. Jadi setelah kita melakukan observasi, kita pasti memperoleh hasil. Misalnya, setelah kita mengukur daun dengan menggunakan penggaris, kita peroleh bahwa daun itu memiliki ukuran kira-kira 10-15 cm persegi. Terus, melalui indera penglihatan, kita bisa memberikan hasil bahwa warnanya bunga sepatu itu berwarna kuning misalnya. Dan bunga itu terdiri dari jumlah kelopaknya ada 3. Keterampilan proses sains yang kedua. Jadi, seorang ilmuwan harus bisa atau mampu menafsirkan. Apa itu menafsirkan? Jadi, kemampuan para ilmuwan untuk memberi arti atau menginterpretasikan suatu gejala-gejala atau kejadian berdasarkan kejadian yang lain atau kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Contoh pada saat kita menafsirkan, jadi ada gejala. Sebelum air sungai tercemar limbah pabrik, populasi ikan itu ada 50 ekor. Tapi ketika air sungai tercemar oleh limbah pabrik, populasinya menurun menjadi 25 ekor. Maka para ilmuwan bisa melakukan penafsiran. Jadi misalnya, oh terjadi penurunan populasi ikan sebesar 50%. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh air sungai yang tercemar oleh limbah pabrik.
Jadi keterampilan untuk menafsirkan itu biasanya bisa diperoleh dari gejala-gejala atau kejadian sebelumnya yang pernah terjadi. Keterampilan proses sains yang ketiga yaitu para ilmuwan harus mampu memprediksi, yaitu memperkirakan suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan pola yang pernah terjadi sebelumnya pada kondisi yang sama. Jadi contohnya pada saat kita memprediksi ada kondisi, ada awan gelap tebal berwarna keabu-abuan yang bergelantung di langit. Dan awan ini bernama awan cumulonimbus. Jadi kalau kita mengetahui ada awan gelap yang tebal dan awan itu berjenis awan cumulonimbus, maka prediksi kita pasti akan turun hujan yang lebat. Keterampilan proses sains yang keempat yaitu mengidentifikasi variabel. Kita tahu variabel adalah objek penelitian yang dapat mempengaruhi dan menentukan hasil penelitian. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai variabel. Kita mengenal variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Keterampilan yang kelima yaitu para ilmuwan harus mampu mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dari penelitiannya. Mengkomunikasikan bisa berupa lisan maupun tulisan. Lisan berarti para ilmuwan harus mampu mempresentasikan, mendiskusikan, atau mengadakan seminar ilmiah mengenai hasil penelitiannya. Jika berupa tulisan, maka para ilmuwan harus merubah data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam bentuk makalah, laporan ilmiah, atau jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, itulah penjelasan mengenai rancangan penelitian. Agar kalian lebih paham lagi, yuk kita kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang kedua, mengapa seorang ilmuwan perlu memiliki keterampilan proses sains? Jangan lupa dikerjakan di kertas, lalu foto dan kirim ke guru mata pelajaran IPA ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari sangat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sering cuci tangan dan menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Jika kalian tidak ada kepentingan di luar rumah, maka tinggallah di rumah agar kalian tetap sehat dan tetap terjauh dari yang namanya corona. SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.